Selamat datang di channel kami Joyoboyo Sofa. Video kita kali ini kita akan membuat sofa minimalis ya teman-teman. Tapi sedikit berbeda dengan video kita sebelumnya, karena video kita kali ini membuat sofanya dengan ukuran yang kecil, yaitu dengan perbandingan 1:3. Jadi misalkan panjangnya sofa kali ini adalah 40 cm, jadi kalikan 3, jadi panjangnya adalah 120 cm. Ya, untuk video kali kenapa dibuat berbeda, karena kita sendiri juga mengalami kesulitan atau dilema ya teman-teman. Kalau kita membuat sofa kemudian memberikan tutorial sofa yang tidak menggunakan mesin jahit seperti kali ini, kalaupun nanti jadi, itu kita akan kesulitan untuk menjualnya karena kalah bersaing dengan sofa yang ada jahitannya ya. Jadi setelah memberikan tutorial, setelah jadi, sayang sekali kalau sofanya harus dibongkar. Makanya kita coba membuat ide seperti ini. Mudah-mudahan ilmunya tetap tersampaikan kepada teman-teman semua. Ya, langsung saja ke tutorialnya. Untuk kali ini perbandingan 1:3. Jadi untuk yang bagian sofa yang dudukannya yang sebelumnya ini tadi, ini panjangnya adalah 40, kemudian lebarnya adalah 25 cm, kemudian tingginya juga 25 cm. Jadi kalau perbandingannya 1:3 berarti tinggal mengalihkan tiganya untuk ukuran yang sebenarnya. Untuk bagian yang sedang dikerjakan ini, untuk dudukan yang kedua, ini panjangnya adalah 40 cm, jadi panjang sebenarnya adalah 120 cm, kemudian lebarnya adalah plus tanganannya itu nanti 35 cm, jadi perkiraan kisaran 90 cm untuk lebar yang sebenarnya. Kemudian untuk tinggi dudukan dan sandarannya, tinggi dudukannya ini adalah 10 cm. 10 cm berarti kali 3 adalah 30 cm untuk ukuran yang sebenarnya. Kemudian tinggi sandarannya 25 cm, berarti dikalikan 3, tinggi sebenarnya adalah 75 cm. Selesai membuat kerangkanya, kita memasangkan karet ya teman-teman. Jadi untuk karet ini pemasangannya jaraknya antara satu karet dengan yang lain adalah 5 cm sampai dengan 7 cm ya teman-teman. Nanti semakin rapat jaraknya juga semakin kuat untuk dudukannya. Kemudian untuk pakunya itu tidak ditancapkan sepenuhnya, tapi dibengkokkan ya teman-teman, supaya karetnya tidak mudah lepas. Kembali sedikit membahas tentang kenapa kita membuat sofa dengan ukuran yang kecil seperti ini ya. Jadi tutorial ini kita berikan khusus untuk teman-teman yang ingin membuat sofa sendiri di rumah ya. Jadi tidak untuk dikomersilkan atau tidak untuk dijual. Kalau dijual itu nanti pasti akan kalah bersaing dengan produk-produk dari toko ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menghemat biaya, ingin membuat sofa sendiri di rumah dengan biaya yang seminim mungkin, jadi teman-teman bisa menggunakan tutorial ini. Lanjut, untuk bagian sandarannya kita sengaja jarak karetnya sedikit lebar ya teman-teman dibandingkan dengan dudukannya, karena beban yang diterima bagian sandarannya jauh lebih ringan daripada bagian dudukannya. Jadi jaraknya bisa sedikit lebih longgar, bisa dibuat 10 cm juga boleh untuk bagian sandarannya.
Setelah selesai memasang karet, kita lanjut penyeponan ya teman-teman. Kali ini kita menggunakan spon LGH dengan ketebalan 5 cm sampai dengan 6 cm. Jadi untuk ukuran yang sudah kami sebutkan tadi membutuhkan spon sebanyak 2 lembar teman-teman. Untuk teman-teman yang membeli sponnya itu lembaran, itu harganya sedikit mahal ya. Untuk panjang 2 meter, kemudian lebarnya adalah 120, kemudian ketebalannya adalah 8 cm, itu harganya kisaran 150 sampai dengan 200.000 rupiah. Sedangkan spon yang kita gunakan adalah spon LGH. LGH itu dalam satu ikat harganya 450, isinya itu ada 5 lembar sampai dengan 8 lembar. Jadi bisa memilih sendiri mau yang tebal atau yang tipis, itu tergantung kebutuhan juga. Kemudian untuk merekatkan sponnya kita menggunakan lem super ya teman-teman. Lem ini harganya 1 kilonya adalah 35.000 rupiah. Nah, untuk meratakan bagian spon yang kurang rata, teman-teman bisa, kalau kami menyebutnya memasrah ya, kita parut, kita pasrah untuk meratakan bagian yang kurang rata. Setelah penyeponan bentuknya kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke bagian pemasangan kain. Karena kita kali ini memberikan tutorialnya tanpa menggunakan mesin jahit, jadi kita nanti membuatnya, kita akan menjahitnya secara manual. Nah, tidak usah khawatir karena menjahitnya tidak terlalu banyak, nanti hanya bagian-bagian lipatannya saja nanti akan kita jahit secara manual. Nah, kain yang kita gunakan adalah kain merek Cenil. Ini harganya di tempat kami kisaran 30.000 rupiah. Dengan ukuran yang disebutkan di awal tadi, kita membutuhkan kain sebanyak 7 meter ya teman-teman, untuk ukuran yang sebenarnya. Untuk warna biru kita membutuhkan kain sepanjang 5 meter. Kemudian yang abu-abu kombinasinya itu membutuhkan 2 meter. Jadi total ada 7 meter. Setelah kita potong, kita sesuaikan dengan ukurannya, dipaku dulu ke bagian belakang, kemudian di bagian depannya. Setelah selesai baru bagian kiri dan kanan. Untuk bagian sudutnya sengaja kita taruh di belakang ya teman-teman, jadi nanti kita lipat seperti di video ini. Untuk bagian lipatannya itu nanti supaya lebih rajin kita akan menjahitnya secara manual. Jadi perlu saya tekankan lagi ya, tutorial ini untuk teman-teman yang ingin membuat sofa sendiri di rumah yang memiliki kendala menjahitnya. Jadi tidak bisa menjahit, ingin membuat sofa, makanya kita memberikan tutorial seperti ini. Sedikit saran untuk teman-teman, apabila ingin menggunakan cara yang seperti ini, lebih baiknya menggunakan bahan kain ya teman-teman. Karena nanti waktu dijahit secara manual, bekas jahitannya itu tidak akan kelihatan. Beda kalau menggunakan bahan Oscar. Kalau kita jahit secara manual, itu nanti bekas jahitannya akan terlihat jelas. Jadi lebih bagus menggunakan bahan kain. Supaya lebih kuat, teman-teman bisa menambahkan lem di bagian lipatannya ya teman-teman. Sebelum dijahit, dilipat ya, lipatannya itu di bagian dalamnya diberi lem, kemudian baru dipaku.
Lakukan hal yang sama pada bagian sofa yang lainnya ya teman-teman. Sebelum dimasukkan ke bagian belakang, bagian kiri dan kanannya kita potong sedikit kainnya supaya kainnya bisa masuk ke kerangka bagian belakangnya. Setelah selesai, lanjut ke bagian depan dan bagian kiri kanannya. Lakukan hal yang sama pada bagian sofa seperti bagian sofa yang sebelumnya. Untuk bagian sandarannya nanti prosesnya hampir sama ya teman-teman. Kain dipasang, dimasukkan dulu ke bagian belakang atau bagian yang atas dulu juga boleh, baru ke bagian yang bawah boleh, baru kalau sudah bagian sudut kiri dan kanannya itu nanti dilipat seperti pada bagian dudukannya tadi. Untuk tutorial kali ini, jadi kita tidak menggunakan mesin jahit, tidak menggunakan staples, jadi kita menggunakan alat-alat yang sederhana. Jadi kebanyakan rata-rata orang punya, yaitu gergaji, kemudian palu, dan gunting. Itu saja yang kita butuhkan. Lanjut ke bagian sandarannya, bentuknya seperti ini. Dipaku bagian atas boleh, dimulai dari bagian bawah juga boleh. Setelah itu baru bagian kiri dan kanannya. Nah, dilipat seperti bagian dudukannya tadi ya. Jadi untuk lipatannya ini nanti kita akan jahit secara manual. Oke, setelah terpasang semua nanti bagian dudukan dan sandarannya, kita lanjut ke bagian kombinasi yang bawah, kemudian pemasangan kain pada tanganannya. Jadi meskipun ukuran sofanya ini kecil, kita buat yang ukuran mini, proses pengerjaannya step by stepnya sama ya teman-teman, seperti sofa yang ukurannya besar. Lanjut ke tahap selanjutnya, kita akan menutup bagian bawahnya ya teman-teman. Jadi untuk kombinasinya ini kita pasang karton, kemudian kainnya diselipkan di bawahnya, kita paku dengan jarak 2-3 cm antar satu paku dengan paku yang lainnya. Kalau jaraknya semakin rapat, otomatis kainnya juga semakin kuat ya, tidak mudah brodol juga. Setelah selesai, kita lipat ke bagian depan, kemudian kita paku di bagian bawahnya. Setelah selesai, kita lanjut ke bagian tanganannya. Nah, ini untuk tanganannya kita potong kain dulu menutup bagian depan dan belakangnya. Kita lipat seperti pada video tersebut. Setelah selesai, kita tutup dengan menggunakan kain. Nah, kainnya itu dilipat ke bagian dalam,
kemudian kita paku seperti ini, menutup ke bagian luarnya. Dalam pemasangan seperti ini usahakan ditarik yang kuat ya kainnya supaya tidak mudah kendor. Nah, setelah jadi bentuknya seperti itu akan kita jahit secara manual. Nah, kita menggunakan jarum seperti ini. Jarumnya agak sedikit besar, di tempat kami harganya adalah Rp1.000. Untuk jarumnya kita bengkokkan seperti ini, kita panasi, kita bengkokkan. Tujuannya supaya mudah untuk menjahitnya. Untuk jarak jahitannya ini 1 cm sampai 2 cm ya teman-teman. Kita jahit seperti ini. Kalau dari bahan kain ini bekas jahitannya tidak terlihat ya. Beda kalau menggunakan bahan Oscar, bekas jahitannya akan terlihat. Apabila kalian bisa telaten, itu bisa menggunakan jarak jahitannya itu yang rapat sekali. Itu bisa kalau menggunakan bahan Oscar ya, tapi ya butuh ketelatenan yang ekstra. Lakukan pada bagian yang belakang juga, dan lakukan juga ke bagian lipatan sofa untuk dudukan dan sandarannya tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk lipatan bagian sandarannya kita jahit juga. Langkah terakhir yaitu kita akan menutup bagian belakang. Kita lakukan sama seperti menutup bagian depan ya, tapi yang untuk bawah. Kita selipkan karton dulu, kemudian kita paku. Setelah itu dilipat ke bagian belakang. Untuk kiri kanannya lakukan hal sama seperti menjahit ini, menjahit secara manual. Setelah selesai, lanjut kita memasang bagian tanganan, kemudian menutup bagian bawahnya dengan kain tutup. Setelah itu pemasangan kakinya. Untuk kaki sendiri kalian bisa menggunakan kaki plastik atau kaki yang dari bahan stainless, tergantung dengan budget kalian masing-masing. Oke, sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.